Kita lanjutkan pembahasan kita di perpajakan 2 ini dengan pembahasan mengenai non-deductible expenses ya, yaitu biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya. Nah, kembali pada konsep PPH, bahwasanya di dalam PPH itu penghasilan bruto ya, itu bisa berupa penghasilan yang merupakan objek pajak non final, bisa berupa penghasilan yang merupakan objek pajak final, dan juga yang merupakan penghasilan tetapi bukan objek pajak. Ya, secara definisi dia merupakan penghasilan tetapi dikecualikan dari pengenaan objek PPH. Kemudian penghasilan itu ini kan masih bruto ya. Nah, untuk menghitung pajaknya secara umum pasti ada pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya. Nah, yang nantinya baik itu penghasilan maupun pengeluaran-pengeluaran itu pasti semuanya harus dilaporkan di dalam SPT tahunan ya, baik itu badan maupun orang pribadi. Meskipun demikian, bahwa untuk penghitungan berapa yang terutang di dalam SPT nanti, itu nanti yang dihitung adalah penghasilan netonya. Dan penghasilan netonya ini itu hanya yang terkait dengan penghasilan yang merupakan objek pajak non final, dan juga untuk biayanya yang hanya boleh dikurangkan saja berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Adapun biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan yang objek final ataupun yang bukan objek, dia nggak bisa menjadi pengurang. Ya. Kemudian biaya-biaya apa saja yang tidak boleh dikurangkan, ini diatur lebih lanjut di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH dan ketentuan lainnya. Ketentuan lainnya ini biasanya di Peraturan Menteri Keuangan, atau kalau Peraturan Menteri Keuangan juga ada yang mensyaratkan atau misalnya diatur lebih lanjut di Perdijen pajak gitu ya. Jadi pure yang dilaporkan dalam SPT tahunan, PPH tahunan adalah yang merupakan objek pajak non final dan biaya-biaya yang terkait dengannya. Untuk penghitungan berapa PPH yang harus terutang di akhir tahun. Nah, kalau misalnya yang dilaporkan ya semuanya tetap dilaporkan ya, penghasilan maupun biaya itu ya. Cuman ada bagian atau kolom tersendirinya. Nah, di dalam PPH tadi ya, biaya yang dapat dikurangkan itu diatur di pasal 6, biaya yang tidak boleh dikurangkan diatur di pasal 9, dan bagian dari ini itu mengatur juga mengenai penyusutan ya ataupun amortisasi yang diatur lebih rinci lagi di pasal 10 dan 11 ini. Gitu. Dan yang dimaksud dengan non-deductible expense adalah besarnya biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto dalam menghasilkan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan juga bentuk usaha tetap. Di sini bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, which mean bisa badan, bisa OP. Kalau yang BUT itu adalah bentuk usaha yang digunakan oleh SPLN untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia ya. Kemudian kita juga mengenal konsep mengenai penyesuaian fiskal positif dan negatif ya. Di mana dalam hal terdapat perbedaan dalam
laporan keuangan berakuntansi dan juga perlakuan perpajakan, maka dia memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Dan penyesuaian itu disebut sebagai penyesuaian fiskal positif ataupun penyesuaian fiskal negatif, tergantung dari kondisinya. Nah, penyesuaian ini juga seringkali disebut sebagai rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Nah, itu sama aja ya. Yang nantinya hasil akhirnya adalah untuk mengetahui berapa sebenarnya dalam SPT tahunan ya, PPh yang kurang atau lebih bayar nantinya di SPT tahunan, PPh badan maupun orang pribadi. Gitu. Lantas, pengeluaran apa saja yang tidak boleh dikurangkan? Ya, tidak boleh itu non-deductible ya. Di dalam PPh, seringkali orang mengatakan bahwasanya kalau sesuatu itu deductible, berarti nanti hasil akhirnya dapat dipajaki. Kalau dia non-deductible, maka hasilnya tidak dipajaki. Non-taxable. Namun dalam konsep general ini sangat berlaku umum ya. Dalam beberapa kasus, ada beberapa hal yang berbeda. Gitu. Maksudnya non-deductible, taxable itu apa? Maksudnya deductible, kemudian pasti taxable itu apa? Artinya, atas jika misalnya WP itu ada biaya ya, dan biaya itu dapat dikurangkan, maka nantinya dia akan terkait dengan pemajakan. Misalnya, biaya gaji gitu ya. Maka taxable-nya nanti ada PPh 21. Atau ada biaya jasa manajemen gitu, maka nanti bisa taxable di PPh 23 dan lain sebagainya. Kemudian yang non-deductible, ini non-taxable, ini misalnya kalau ada biaya sumbangan yang lain ya. Ya katakanlah ada sumbangan gitu ya, tapi sumbangan yang non-deductible ya. Maka biaya yang sumbangan itu misalnya kepada seseorang gitu, nantinya yang menerima juga bisa jadi enggak dipajaki. Atau kalau misalnya ada pemberian katakanlah dalam bentuk natura ya, maka bagi yang menerima juga tidak dipajaki. Nah, natura ini kan secara umum ya, dia kan harus dikeluarkan gitu kan ya, harus tidak boleh menjadi pengurang bagi penghasilan bruto ya. Maka bagi yang menerima nanti itu juga nggak bisa dipajaki. Namun ini in general, tidak semua hal seperti itu adanya. Nah, kembali ke apa saja yang bisa dikurangkan, apa saja yang tidak boleh dikurangkan. Nah, kita lanjut ya. Bahwa pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan itu meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian yang terkait dengan penghasilan. Dan juga pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajaran. Yang artinya, misalnya ini pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajaran, katakanlah ada gaji direktur misalnya, atau misalnya direktur memberikan servis kepada perusahaannya sendiri, normalnya itu misalnya 10 juta ya, wajarnya itu. Tapi ternyata direkturnya itu dibayar 20 juta gitu ya. Maka atas selisihnya ini ya, 10 itu ini tidak wajar. Yang tidak wajar. Maka yang tidak wajar itu tidak boleh dikurangkan. Nah, sehingga nanti di dalam PPh-nya yang boleh dikurangkan hanya yang wajar saja, yaitu 10 jutanya saja. Ini for example. Nah, bagaimana cara menilai wajar nggak wajarnya? Nah, itu pembahasan tersendiri. Kita langsung ke apa saja biaya yang tidak dapat dikurangkan itu. Yang pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil
usaha koperasi. Jadi dividen itu secara perpajakan bukan merupakan expense. Karena kan unsurnya itu kan kalau misalnya dilihat dari laba rugi itu kan, ini misalnya ada sales gitu ya, kemudian ada HPP, kemudian ada bruto, kemudian ada expenses gitu ya. Terus ada laba bersih gitu ya. Nah, laba pembagian laba ya, misalnya dividen ataupun yang lainnya itu kan harusnya laba bersih ini kan dia kena tax dulu kan, baru nanti laba bersih setelah pajak kan, baru setelah ini ada dividen. Nah, dividen itu posisinya di bawah ini setelah ini. Bukan bukan di atas ke sini, bukan di expenses ataupun di biaya-biaya yang lainnya itu ya. Sehingga eh, based on tax juga dia nggak bisa menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Yang kedua adalah biaya yang terkait untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Di sini kepentingan pribadi, berarti nggak ada hubungannya dengan perusahaan itu. Contohnya apa nih misalnya nih? Ya banyak di perusahaan-perusahaan yang katakanlah membayar biaya pembantu atau misalnya membayar biaya rekreasi bagi pemegang sahamnya. Nah, itu juga tidak boleh dikurangkan. Karena itu tidak terkait dengan eh, perusahaannya. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan untuk usaha atau lembaga tertentu yang ketentuan dan syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, premi asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Konsep ini mungkin bisa dipelajari lebih lanjut di materi atau video PPh pasal 21 ya. Kemudian yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Ya. Kecuali natura dan kenikmatan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang punya hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan B Undang-Undang PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian yang ke-8, pajak penghasilan. Nah, ini nggak boleh juga dikurangkan menurut PPh gitu ya, Undang-Undang PPh. Kemudian 9, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi bagi wajib pajak ataupun tanggungannya. Ini pribadi sih. Sama tadi ya dengan yang untuk kepentingan pribadi bagi pemegang saham dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham.
Kalau misalnya bikin CV, gajinya tidak boleh menjadi pengurang. Kenapa? Karena gaji bagi pemilik CV itu ataupun firma gitu, itu masuknya ke prive ya. Ya. Dan prive itu nanti mengurangi modal. Adanya di laporan modal ya, perubahan modal, prive ini ya. Kalau PT kan boleh-boleh saja berarti kalau PT. Kemudian yang ke-11, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang di bidang perpajakan. Jadi kalau misalnya kena SKP gitu, pertama kan dia PPh-nya ya ini. Kemudian yang kedua, bunga, denda, dan kenaikan. SKP surat ketetapan pajak ya. Artinya dia keduanya juga nggak boleh menjadi pengurang. Ya, kita coba uraikan satu persatu ya. Mengenai pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil SHU. Kenapa hal ini tidak boleh menjadi pengurang? Karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang nantinya akan dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPh. Dan hal ini juga sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya bahwa posisi pembagian itu seharusnya ada di bawah gitu kan. Bukan berada pada expenses. Namun seringkali wajib pajak dalam hal akuntansinya nih, menurut akuntansinya, bahwa pembagian dividen itu banyak juga yang masuk ke expenses, ataupun kadang masuk ke HPP, ataupun masuk ke biaya lain-lain. Nah, maka harus jeli ini bagi fiskus ya, ataupun calon fiskus ya, harus jeli unsur-unsurnya misalnya HPP itu bisa bermacam-macam karena masalah costing dari wajib pajaknya itu berbeda. Bahwa HPP itu tidak semuanya adalah direct material, direct labor, kemudian FOH ya, itu teori banget ya. Dalam prakteknya ya, biaya-biaya marketing pun kadang masuk HPP. Biaya juga bisa masuk HPP. Mungkin dia masuknya ke FOH, factory overhead gitu ya, biar kelihatan cakep aja gitu ya. Tapi yang patut diperhatikan adalah unsur-unsur di dalamnya itu apa saja. Nah, karena bisa jadi antara satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda. COGS-nya tuh bisa berbeda isinya gitu ya. Dan dimasukin apa aja juga terserah. Yang penting kan ada pengungkapannya kan. Kalau misalnya di dalam akuntansi itu yang paling penting itu kan fairly kan. Disclose-nya secara jelas gitu kan. Kemudian yang kedua ya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi bagi pemegang saham, sekutu atau anggota. Seperti misalnya nih, perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya jalan-jalan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah pemupukan cadangan, pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang tidak boleh dikurangkan ya. Ini nggak dikurangkan, nggak boleh dikurangkan. Kecuali apa? Misalnya adalah untuk cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lainnya yang menyalurkan kredit. Berarti lembaga-lembaga finance juga masuk ya. Kemudian sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Kemudian yang diperbolehkan juga cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. 6.
cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Nah, basically pembentukan atau pemungutan cadangan itu kan tadi kan tidak boleh dikurangkan gitu ya. Tidak boleh menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Tapi ada yang diperbolehkan ternyata. Nah, setiap kali undang-undang itu seringkali ada kayak gini ya, kecuali tidak termasuk gitu ya, kayak gitu. Jadi agak lebih jeli lagi. Berarti ini kan agak kebalikannya, yang kata C ini adalah pembentukan pemungutan cadangan itu nggak boleh, tapi yang dikecualikan berarti ini yang boleh ya, boleh. Yang keempat, yang tidak boleh dikurangkan adalah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi duit guna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Bahwa macam-macam premi tersebut ya, yang dibayarkan oleh WPOP ya, itu nggak boleh dikurangkan. Karena apa? Karena itu merupakan bagian dari konsumsi dan dia dipajaki di awal. Beda halnya kalau misalnya asuransi misalnya pensiun, dana pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Nah, ini boleh menjadi pengurang bagi orang pribadi ya. Kenapa? Karena yang pensiun-pensiun dan atau tua-tua ini dia dikenakan pajak di akhir, yaitu ketika nanti dia sudah tua atau sudah pensiun. Sedangkan untuk yang premi-premi macam-macam ini itu dipajakinya di awal, sehingga nanti ketika orang itu mencairkan karena dia misalnya sakit, terus dia punya asuransi, nah itu tidak dipajaki lagi. Kemudian kalau misalnya premi tersebut ya premi yang banyak tadi ya, kecuali yang tua-tua ini atau pensiun ini, dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka nilainya tadi ya, yang dibayarkan tadi itu dapat dibiayakan atau deductible. Dan atas penghasilannya itu menjadi penghasilan bagi orang pribadi atau karyawan. Dan ini merupakan objek PPh, PPh pasal 21 ya, bagian dari gaji itu ya, gaji dan tunjangan ya. Yang kelima mengenai natura atau kenikmatan gitu ya. Bahwa untuk natura itu secara umum ini ya, bagi karyawan itu merupakan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau BOP. Kemudian bagi pemberi kerja itu merupakan pengeluaran atau biaya yang tidak dapat dikurangkan secara umumnya. Artinya ini non deductible, ini non taxable. Ini in generalnya seperti ini adanya. Nah, namun ada juga pengecualian-pengecualian mengenai natura tadi ya, yaitu apa? Bahwa natura yaitu pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai ya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu. Nah, ini biasanya remote area, daerah terpencil gitu. Yang ketiga, natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut yang mengharuskan. Dan atas natura yang bersifat khusus ini, ya, bagi pemberi kerja ini boleh dikurangkan sebagai biaya. Namun bagi karyawannya dia BOP ya, bukan objek pajak. Nah, hanya atas tiga hal ini ya, yaitu
diberikan kepada seluruh pegawai, kemudian di daerah tertentu, atau karena keharusan. Nah, daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak untuk dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara. Ini udah kayak avatar aja. Sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi nyata, maka penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembaliannya yang relatif panjang. Nah, termasuk di dalamnya adalah daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral. Berarti ini apa, offshore nih ya. Biasanya yang untuk yang pertambangan-pertambangan ini. Yang di daerah laut, yang di perairan laut ini. Nah, mengenai yang A tadi ya, pengeluaran atau penyediaan makanan dan atau minuman ya bagi pegawai itu ya, diatur di PMK 167 2018 ya. Itu meliputi pemberian makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Atau pemberian kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, meliputi pegawai bagian pemasaran, transportasi, dan dinas luar lainnya. Di sini berupa kupon makanan, bukan berupa uang, ya, atau penggantian ya, tapi kupon makanan. Kenapa? Kok kupon makanan nggak uang aja gitu ya? Karena kalau uang ya, ini kita nggak pernah bisa men-trace secara jelas apakah itu sebenarnya makanan atau yang dibelikan hal yang lainnya. Nah, kalau misalnya kupon, itu kan kupon misalnya ini kupon bernilai katakanlah 100.000 gitu ya. Nanti kalau misalnya dipakai di restoran gitu atau di tempat makan, dia hanya kepakai 50.000 berarti kuponnya masih 50.000 gitu kan, jelas ini alurnya. Mungkin kalau di Indonesia agak jarang kalau kupon itu ya, kupon atau voucher gitu ya. Kecuali yang online mungkin dijual kuponnya juga ada sih yang online. Cuman dalam praktek ya sedikit gitu kalau perusahaan-perusahaan yang menerapkan kupon ini. Kalau di luar negeri mungkin lumayan banyak nih ya. Dulu ketika saya pernah nginep di asramanya JICA di Tokyo, saya dapat kupon makan selama beberapa hari gitu ya, dapat kupon makan. Dan kuponnya itu ada nilai nominalnya, yen gitu dalam yen itu ya. Sehingga kalau misalnya kita makan di situ langsung dikurangi saldonya. Nggak diberikan uang tapi hanya kupon. Jadi ketika di akhir saya udah malas makan di sana, akhirnya hangus kuponnya. Ya sayang. Yang kedua tadi mengenai natura adalah natura yang di daerah tertentu ya. Ini PMK masih sama ya. Yaitu penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Termasuk apa saja di dalamnya ini, yaitu tempat tinggal, termasuk perumahan, kemudian pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, yaitu pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam rangka penugasan yang pertama dan pada saat berakhirnya penugasan. Dan atau olahraga tidak termasuk golf, powerboating, booting, pacuan kuda, dan terbang layang. Karena ini dianggap olahraga yang mewah gitu ya. Nah, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri. Nah, kenapa? Karena daerah tertentu tadi ini yang biasanya adalah daerah terpencil gitu ya. Sehingga sarana-sarana yang seperti ini perusahaan harus menyediakan. Maka atas yang harus disediakan itu, meskipun bentuknya adalah natura atau kenikmatan, tetap bisa dibiayakan.
Bagian ketiga dari natura adalah natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut yang mengharuskan. Meliputi apa saja ini? Ya, satu adalah pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja. Misalnya pakaian untuk pemadam kebakaran itu, yang swasta misalnya. Kan dia harus anti air anti api kan gitu kan. Kalau misalnya yang penyelamat pantai, Coast Guard itu beach apa istilahnya itu, Baywatch gitu ya. Mungkin ya pakaian yang untuk biar enggak kedinginan gitu bisa jadi misalnya. Kemudian yang kedua adalah pakaian seragam petugas keamanan. Nah, ini satpam misalnya. Yang sekarang seragamnya kayak polisi KW itu ya. Ya karena logonya emang nggak full polisi tapi mirip polisi kalau dari jauh gitu ya. Biar orang salah sangka kali ya. Ya apapun itulah itu ya kebijakannya dari kepolisian itu. Terus yang ketiga sarana antar jemput pegawai, kemudian yang keempat penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, karena awak kapal itu dia mobile kemana-mana. Dan yang kelima adalah kendaraan yang dimiliki atau dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Kalau seragam katakanlah eh, sekarang APD gitu ya, APD gitu ya. Ini masuk kemana? Berarti ini masuk ke keselamatan kerja ini. Orang pakai APD pakai kayak baju astronot yang bagi para katakanlah tenaga kesehatan gitu ya, atau yang bergerak di sana juga, itu merupakan bagian dari keselamatan kerja. Terus kalau misalnya seragam resepsionis, ya, seragam resepsionis masuk kategori yang mana nih? Apakah keselamatan kerja? Menurut saya enggak ada hubungannya ya. Apakah petugas keamanan resepsionis ya? Beda ya, nggak ada gitu ya. Nggak ada yang mengharuskan resepsionis seragamnya harus begini-begini, kecuali hanya perusahaan tertentu. Artinya itu adalah bagi internal perusahaan, bukan karena masalah aturan. Jadi kalau misalnya bukan karena aturan atau karena suatu keharusan, ya dia tidak bisa menjadi pengurang. Atau seragam seragam kerja ya, biasa gitu, karyawan biasa gitu ya. Yang nggak ada hubungannya dengan di sini, ya berarti non deductible juga. Terkait dengan hal di atas ya, maka pengeluaran untuk pemberian natura atau kenikmatan berupa sarana dan fasilitas daerah tertentu dan sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awal kapal yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun ya, dibebankan melalui penyusutan. Kembali ke pasal 11 ya. 11A ya. Kemudian pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana di atas yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 tahun, maka dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Dan ketentuan ketiga, pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan berupa kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan ya dibebankan dengan ketentuan sebagai berikut ini. Atas perolehan dan perbaikan besar kendaraan yang punya masa manfaat 1 tahun lebih ya, dibebankan melalui pensutan sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPH, yaitu yang disusutkan adalah hanya 50% saja dari jumlah pensutan menurut akuntansinya. Baik itu misalnya dengan metode garis lurus ataupun dengan saldo menurun, yang boleh disusutkan hanya 50% saja. Kemudian juga atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dibebankan juga hanya 50% saja dari biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran. Nah, ini juga berarti sama dengan yang handphone itu ya, penggunaan handphone atau komunikasi yang bisa dipakai secara pribadi ya. Itu juga 50%.
Keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contohnya adalah, ini contohnya kalau misalnya melihat di Undang-Undang PPH, ini di bagian penjelasan ini. Seorang tenaga ahli ini misalnya nih, yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar 50 juta rupiah. Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli yang lain, ya, yang setara, ya, karena tenaga ahli kan bisa jadi setara, bisa jadi nggak setara kayaknya. Tapi ini yang adalah yang setara, itu hanya dibayar sebesar 20 juta. Jadi pihak lain yang setara hanya dibayar 50 juta. Sementara tenaga ahli yang juga merupakan pemegang saham itu dibayar 50 juta. Maka selisihnya yaitu 30 juta itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Artinya harus dikoreksi fiskal positif. Nah, bagi tenaga ahli juga sebagai pemegang saham tersebut adalah sebesar 30 itu dianggap sebagai dividen. Yang orang sering menyebutnya sebagai dividen terselubung. Ya, seringkali disebut demikian. Nah, terkait dengan masalah istilah ya, yaitu koreksi gitu ya. Jika seseorang ataupun misalnya dosen ataupun pegawai pajak gitu ya menyebut itu koreksi itu. Nah, oh itu ini harus dikoreksi, koreksi gitu. Kalau hanya menyebutnya hanya sebagai koreksi saja ya, hanya koreksi saja, maka yang dimaksud itu adalah koreksi fiskal positif ya. Dalam bahasa sehari-hari ya, kalau misalnya bilang koreksi itu, nah koreksi maksudnya adalah koreksi fiskal positif. Karena mindset mereka itu adalah masih di PHKP, penghasilan kena pajak nantinya ya. Yang artinya bagaimana PHKP-nya itu lebih besar gitu ya. Jadi istilah dalam hal komunikasi pun juga hanya yang dirasa sangat simpel, ya udah koreksi gitu aja. Padahal lengkapnya koreksi fiskal positif. Kalau koreksi fiskal negatif basically tidak diharapkan oleh Fiskus, mostly ya. Tapi sangat diharapkan oleh para wajib pajak tentunya kalau koreksi fiskal negatif. Kemudian yang selanjutnya, terkait perlakuan biaya bunga pinjaman ya, apabila terdapat penghasilan bunga deposito ya. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya sama besar dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Kemudian, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Hal ini terkait dengan jika wajib pajak itu dia pinjam di bank tapi juga punya deposito di bank tersebut, di bank yang sama nih ya. Maka perlakuannya atas kalau misalnya wajib pajak itu pinjam ke bank kan dia harusnya bayar bunga. Sedangkan kalau misalnya dia punya deposito, dia kan dapat bunga. Nah, maka bunga ini ya yang oleh perbankan tadi dibayarkan jumlahnya itu sesuai dengan ketentuan yang pada sini. Kalau nggak sesuai dengan ketentuan itu maka nantinya dia tidak boleh dibiayakan, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Misalnya nih, PTA mendapatkan pinjaman bank dengan batas maksimal 200 juta dengan tingkat bunga 20%. Ini tinggi banget ya, mungkin lagi inflasi tinggi ya. Normalnya enggak ya?
Kemudian pada tahun 2010 pinjaman yang didapatkan adalah sebagai berikut ini. Dia juga minjam nih. 2 Februari diterima 125 juta, 1 Juni 25 juta, 1 Agustus 50 juta. Kemudian di samping itu PT AA memiliki deposito juga di bank tersebut dengan saldo 1 Februari 25 juta, 1 April 46 juta, 1 September 50 juta. Maka berapa beban bunga yang boleh dikurangkan secara fiskal oleh bank? Nah ini, kita lihat dulu rata-rata pinjamannya ya. Bulan Januari 0, Februari 125, Juni Juli 150, Agustus September 200 totalnya ini. Nah ini jangka waktunya dan kemudian rata-rata per bulannya adalah 150 juta. Ini jangka waktu kok 500 ya? Oh ini 4 bulan totalnya. Kemudian dari depositonya, deposito yang dia ada, kemudian jangka waktunya sekian. Terus rata-ratanya adalah 40. Sehingga beban yang boleh dikurangkan adalah 150 juta dari rata-rata, dikurangi 40 juta. Kali 20%, sama dengan 22 juta. Karena tadi kalau dia minjam itu dia bayar bunga, kalau misalnya dia dapat deposito, dia dapat bunga. Berarti ini dari sudut pandang PT, maaf ya ini ya, PT AA tadi ya, bukan dari bank ya, bukan dari bank, dari PT AA-nya saja. Yang keenam, yang ke ini maksudnya yang pelakuan bunga itu terkait dengan apa nih? Karena terkait dengan kewajaran, meskipun tidak ada hubungan istimewanya. Karena wajib pajak ini kan dia, kalau misalnya dia punya uang, ya kenapa dia harus pinjam? Berarti kan pinjaman ini sebagian dimasukkan ke dalam deposito sebagian. Sehingga nggak fair kalau misalnya semua biaya ini bisa dikurangkan, sedangkan penghasilan dari deposito itu kan dia sifatnya final kan. Maka value adalah value dari final dan non final ini tadi. Maaf tadi ada kesalahan bahwasanya itu adalah sudut pandangnya adalah sudut pandang PT AA ya, bukan dari bank ya. Yang keenam dari non-deductible adalah harta yang dihibahkan, bantuan sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH huruf A dan B ya. Kecuali sumbangan keagamaan lah gitu. Ini kan panjang banget ini. Berarti kan sebenarnya ini sumbangan keagamaan gitu ya. Kalau sumbangan keagamaan dia menjadi pengurang, bisa menjadi pengurang. Tapi mekanisme menjadi pengurangnya itu ada di halaman induk biasanya ya, halaman induk SPT ya. Bukan masuk ke dalam expenses langsung bagian dari HPP ataupun expenses ya. Bukan dari sana ya, tapi masuknya di induknya. Kalaupun misalnya udah masuk sana, maka di induknya dia tidak boleh muncul lagi. Nggak boleh 2 kali muncul ya. Harus 1 aja. Kemudian yang ke-8, pajak penghasilan ini di mana dia tidak bisa menjadi pengurang adalah yang dimaksud adalah pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kalau misalnya nih PPh 21. Nah, PPh 21 ini kan untuk karyawan kan. Bukan tidak bersangkutan dengan wajib pajak kan. Nah, ini kan terkait dengan karyawan. Kalau misalnya perusahaan bayar PPh pasal 21 bisa dikurangkan apa enggak? Ya, bisa. Tapi nanti atas pembayaran PP pasal 21 itu ini dianggap sebagai tunjangan bagi
karyawannya. Ya. Ini berarti ini bagi perusahaan deductible, kemudian bagi karyawan nantinya juga taxable karena masuk dalam bagian tunjangan ini. Yang berikutnya yang ke-9, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak atau tanggungannya. Itu nggak boleh dikurangkan karena pada hakikatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh WP yang bersangkutan. Karena itu nggak boleh dikurangkan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ada penghasilan ya, udah dihitung neto itu ya, kemudian ada pajak dan lain sebagainya. Kemudian penghasilan neto take home pay berarti kalau misalnya karyawan take home pay-nya. Ini dipakai macam-macam. Ya untuk kepentingan pribadi ataupun yang lainnya gitu ya. Misalnya beli motor, bayar cicilan, dan lain sebagainya. Nah, maka biaya-biaya ini ya, kalau misalnya dibebankan kepada perusahaan, kepada wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, dia nggak bisa dibebankan. Karena itu sudah menjadi seharusnya adalah merupakan penghasilan dari wajib pajak ataupun tanggungannya itu sendiri. Yang ke-10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma CV yang modelnya tidak terbagi atas saham ya. Bahwa anggota firma, persekutuan atau perseroan komanditer yang modelnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan gaji di sana. Nah, dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota firma, persekutuan atau perseroan komanditer modelnya tidak terbagi saham bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan karena dia di dalam akuntansi dikenal sebagai prive yang nantinya prive masuknya ke laporan perubahan modal ya, tidak masuk ke laporan rugi laba, nggak masuk ke sana. Makanya dia tidak bisa dibebankan. Ini konsep dari akuntansi juga secara umum sama dengan perpajakan gitu. Yang 11, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan perundangan perpajakan. Ini sudah jelas, sebagaimana disebutkan di atas tadi. Nah, ada perlakuan lain yang diatur ya, yaitu adalah perlakuan PPH ini ya, perlakuan atas biayanya ya, yaitu pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Bahwa basically ya, baik itu telepon seluler ya, termasuk juga pengisian pulsanya atau perbaikannya, atau biaya kendaraan, biaya perolehan ataupun biaya perbaikan kendaraan sedan atau yang sejenisnya yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu ya, dua hal ini ya, serta dengan perbaikan rutinnya tadi ya, ini dia yang boleh dibebankan hanya 50% saja. Ya. Sedangkan kalau misalnya kendaraannya itu adalah minibus atau bus yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawainya semuanya nih ya, maka dia bisa disusutkan. Karena ini nggak terkait dengan jabatan, yang C ini nggak terkait dengan jabatan. Tapi semua orang boleh menggunakannya. Itu merupakan kendaraan operasional. Operasional pure gitu ya. Bagi semua pegawai. Maka dia bisa disusutkan seluruhnya 100%. Dan nanti maksudnya penyusutannya itu bisa diakui 100%. Terus perlakuan yang kedua yang khusus lainnya adalah atas biaya perolehan perangkat lunak software komputer. Untuk perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum, misalnya Windows, Office, atau Mac, yang Macintosh yang softwarenya maksudnya, dibebankan periode pengeluaran, kecuali merupakan bagian dari pembelian komputer, maka pembebanannya adalah
penyusutan komputer kelompok aktiva. Misalnya, ini kelompok 1 ya, komputer. Beli komputer, beli laptop itu, dan di dalamnya ada biaya Windows-nya ya, pembelian Windows ya, yang resmi ya, sama Office-nya ya. Office yang resmi ya. Nah, ini menjadi fixed asset, sehingga perlu disusutkan. Dan ini adalah kelompok aktiva 1, yaitu 4 tahun, menurut perpajakannya. Kalau misalnya beli laptopnya itu sendiri, kemudian Windows-nya beli sendiri, ini juga sendiri ya, maka Windows Office-nya ini bisa langsung dibiayakan pada saat adanya pengeluaran tadi. Adapun laptopnya tetap disusutkan ini. Bedanya di sana, apakah itu merupakan bagian dari pembelian atau terpisah. Kemudian untuk program aplikasi khusus ya, misalnya perbankan, SIDJP ini bukan ya. Biasanya kalau yang di swasta itu apa ya? Ya macam-macam ya. Tergantung dari perusahaannya. Kalau misalnya pabrik atau yang lainnya juga pasti beda, ada aplikasi khusus ya. Itu dibebankan melalui amortisasi kelompok 1, 4 tahun. Ya, softwarenya yang khusus ya. Dan atas pengeluaran untuk upgrade program aplikasi khusus, ini upgrade, ditambahkan ke nilai buku program yang di-upgrade dan diamortisasi kelompok 1 secara penuh pada dengan masa manfaat 4 tahun. Nah, karena ada ketentuan tadi ya, bahwa ada biaya yang dapat dibebankan, ada biaya yang tidak dapat dibebankan. Menurut akuntansi dan juga menurut perpajakan, maka untuk penjabatannya tadi harus ada koreksi fiskal, ya. Dan dalam hal ini, jika itu merupakan koreksi fiskal positif ya, yang dikarenakan karena adanya non-deductible expenses ya, maka dia nantinya akan mengakibatkan laba atau penghasilan kena pajaknya, ini PHKP, menjadi lebih besar. Atau koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil. Atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Nah, berarti koreksi fiskal positif itu ada 2 hal ya. Kenapanya gitu. Yang pertama menambah penghasilan atau mengurangi beban gitu ya. Menambah penghasilan berarti pendapatan-pendapatan yang belum diakui pada periode yang bersangkutan itu seharusnya diakui. Kemudian untuk mengurangi beban, itu adalah beban yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk 3M ya, atau beban yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, atau beban yang diakui terlalu besar, beban yang didapat itu berada penghasilan yang bukan objek pajak, atau beban yang didapat dari penghasilan yang dikenakan dengan pajak bersifat final, ini semuanya tidak dapat dibiayakan. Sehingga artinya, misalnya contohnya nih, ada biaya X gitu ya, yang terkait dengan BOP ya. Secara komersial, biaya ini diakui. Tapi secara fiskal, biaya ini tidak diakui. Makanya, karena tidak diakui, maka ada pengurangan biaya di sana.